Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semuanya, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah, masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Oke anak semuanya, kita lanjutkan pelajaran tema kita, yaitu masih di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk ke subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, yang mana pada video ini kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Yang pertama kita akan membahas tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks ya. Untuk menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks, yang pertama anak ustadz harus mencermati teks secara seksama. Setelah itu baru anak ustadz nanti bisa menggunakan kata tanya ya. Kata tanya udah ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Kata tanya itu bisa berupa apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan setiap kata tanya itu memiliki fungsi masing-masing ya. Itu bisa anak ustadz gunakan, tapi tidak semuanya ya. Terus selain kata tanya, kita juga dapat mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting. Jadi di dalam teks nanti itu akan menemukan kosakata baru ya. Kosakata baru itu ada sebagian yang sudah kita pahami artinya, ada juga yang belum. Bagi yang belum, anak ustadz bisa lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau yang disingkat dengan KBBI. Oke, kita lihat teks tentang kabut asap di halaman 125. Kalau dalam buku anak ustadz itu adalah teks yang paling bawah ya, tentang kabut asap. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernafasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap ya. Itu adalah teks yang ada di halaman 125. Jadi dari teks ini kita lihat beberapa pertanyaan dan kosakata ya. Oke, yang pertama kita lihat adalah informasi penting yang kita dengan cara menggunakan kata tanya ya. Di sini saya ambil contoh ada 3, yaitu kata tanya apa, siapa, dan bagaimana. Contohnya di sini pertanyaan kata tanya apa. Apa yang maksud dengan kabut asap? Jawabannya adalah kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Nah, jawaban di sini itu sudah ada pada teks yang di halaman 125 tadi. Oke, pertanyaan yang kedua itu menggunakan kata tanya siapa. Pertanyaan adalah siapa saja yang disarankan menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Yaitu adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak bencana kabut asap. Itu ada bagian teks yang paling bawah tuh ya. Terus yang ketiga menggunakan kata tanya bagaimana. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan, yaitu menggunakan masker dan kacamata. Oke, itu adalah informasi yang kita dapatkan dari teks dengan menggunakan kata tanya. Sekarang adalah kosakata ya. Kata-kata yang di dalam teks itu belum kita pahami, ada juga yang sudah kita pahami. Kosakata di sini kita dapat temui adalah tentang kabut ya. Kabut itu artinya adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sedangkan kondensasi adalah perubahan uap air dan benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Terus ada kosakata asap. Asap itu merupakan uap hasil pembakaran. Terus kosakata kawasan, yaitu adalah daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu. Dan masih banyak lagi kosakata yang kita temui di dalam teks yang ada di halaman 125. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah menemukan informasi di dalam teks. Menemukan informasi dalam teks, anak ustadz bisa buka bukunya halaman 129 ya.
Untuk menuliskan informasi yang dalam teks, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus membaca teks secara seksama. Setelah itu membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya, ya, kata tanya seperti tadi. Baru anak ustadz dari kata tanya tersebut anak ustadz mencari jawabannya. Ya, jawabannya itu sudah ada dalam teks. Terus barulah anak ustadz dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban anak ustadz rangkai menjadi sebuah paragraf, ya, sebuah paragraf. Nah, itu adalah menemukan informasi di dalam teks. Oke, yang selanjutnya adalah menandai informasi pada teks yang dibaca. Anak ustadz bisa buka bukunya halaman 132, ya. Untuk menandai informasi pada teks yang dibaca, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temui di dalam setiap paragraf. Jadi anak ustadz baca paragrafnya semuanya itu, nah baru tandai mana yang kira-kira yang kata kuncinya atau kalimat yang penting, ya. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Anak ustadz sudah saya jelaskan, ya, bahwa di dalam satu paragraf itu ada ide pokok. Biasanya ide pokok itu berada di awal kalimat, bisa di tengah, bisa di akhir, ya. Nanti selebihnya itu adalah kalimat penjelas, ya. Ide pokok itu berada di kalimat utama. Oke, ya. Itu tentang menandai informasi pada teks yang dibaca. Yang selanjutnya adalah menceritakan kembali isi teks. Buka bukunya halaman 136. Menceritakan kembali isi teks, ya. Informasi yang ada di dalam teks itu dapat digolongkan menjadi dua, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kalau yang tersurat adalah informasi tersebut tertulis jelas di dalam teks yang kita baca, ya, tersurat, ya, surat itu kan tulisan, berarti ada di dalam teks tersebut. Kalau yang tersirat adalah informasi yang tidak tertulis langsung di dalam teks tersebut, tuh, ya. Anak ustadz bisa buka bukunya halaman 136. Nah, di situ ada tentang hutan bakau di sepanjang pantai, ya. Informasinya banyak. Nah, informasi maupun yang tersurat maupun tersirat ada di dalam buku ini, ya, di dalam teks tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah tentang menceritakan kembali isi teks dalam poster, ya. Menceritakan kembali isi teks dalam poster halaman 139, ya. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks, antara lain yaitu menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, ya. Jangan menggunakan bahasa buku atau yang ada dalam teks tersebut. Gunakan bahasa sendiri. Mengapa? Karena menggunakan bahasa sendiri itu lebih mudah dipahami, ya, baik kita maupun orang lain. Terus menguasai materi dengan mencatat ide pokok, ya. Ide pokok itu kuncinya, nah. Karena dari ide pokok itu bisa kita jabarkan lebih luas lagi. Terus setelah itu menjelaskan secara terperinci, ya, terperinci, terurut, ya. Baru pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Kalau sedih, nah, nadanya biasanya agak lirih, ya. Oke, itu adalah mengenai menceritakan kembali si teks dalam poster. Oke, yang selanjutnya adalah menceritakan kembali cerita bergambar, ya. Menceritakan kembali cerita bergambar itu buka anak ustadz bukunya halaman 144. Untuk dapat menceritakan kembali sebuah teks, kamu perlu membaca dengan seksama lalu memahami alur dan maksud dari cerita teks tersebut, ya. Jadi langkah-langkahnya, bacalah keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung di dalam rangkaian gambar tersebut. Yang kedua, barulah tandailah informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar tersebut. Biasanya kalau cerita bergambar itu kan ada gambarnya, ada teksnya. Nah, anak ustadz tandai di situ, nah, mana kira-kira yang menjadi ide pokoknya, ya. Nah, barulah nanti anak ustadz akan memudahkan untuk menceritakan kembali cerita bergambar tersebut kepada orang lain. Kuncinya yaitu, nah, ide pokoknya itu, ya. Karena dari ide pokok itu nanti anak ustadz bisa menjelaskan atau menambahkan informasi-informasi lain, ya.
Oke ya, mungkin untuk tugas ya anak Ustadz ya buat daftar pertanyaan berdasarkan teks sampah, yaitu halaman 133 ya. Halaman 133 itu kan ada teks, yaitu terdiri dari 3 paragraf yang judulnya adalah sampah. Nah, dari judul sampah itu anak Ustadz buat daftar beberapa pertanyaan lalu jawab ya. Lalu jawab, setelah itu rangkailah kembali pertanyaan tersebut menjadi paragraf yang lebih singkat. Contohnya itu anak Ustadz lihat di halaman 136 ya, tentang hutan bakau di sepanjang pantai. Itu dijadikan beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, ada 3 pertanyaan. Setelah itu baru dirangkai menjadi satu paragraf singkat ya. Karena ya mungkin cukup sekian video singkat Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak Ustadz dan bisa membantu anak Ustadz dalam menyelesaikan tugas ini. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.